Halo semua, gue Rane dari Sofa Boy Vlog. Hari ini kita akan mereview produk fashion lokalan, dan ini adalah salah satu produk favorit gue atau brand favorit gue, yakni check this out. Ya, sebelum gue memulai review barang-barang favorit gue dari brand House of Smith ini, gue ingin mengajak kalian untuk lebih pede menggunakan produk lokal Indonesia. Trendingkan hashtag Local Pride Indonesia dan hashtag Bangga Asli Indonesia, karena enggak semua produk lokal Indonesia itu cemen bro. Bagi kalian yang bercita-cita atau berkeinginan untuk membuat produk lokal sendiri, ayo tambah semangat dan keberanian lo. Bikin ide kreasi yang menarik, unik, tapi bisa untuk keharian, dan tentunya kualitas bahan yang terbaik. Nah, balik lagi ke topik. Sekarang gue mau mereview 3 barang favorit gue dari brand House of Smith. Yang pertama adalah kemeja Hawaiian style atau yang gue sebut kemeja santai pantai. Nama tipenya adalah kemeja Allegri. Kemeja inilah yang membuat pertama kali gue ngelirik produk House of Smith. Memang banyak brand lain yang menjual produk sejenis, tapi yang membedakan kala itu adalah dari segi warna. Kebanyakan yang dijual di pasaran itu warnanya biru, warnanya silver, warnanya putih, warnanya kuning, dan warnanya merah. Nah, House of Smith dia menciptakan warna gelapnya. Warna hijau gelap didominasi dengan aksen dedaunan warna merah marun, silver, dan oranye, membuatnya lebih nyentrik daripada warna-warna lainnya. Untuk bahan ini sering disebut dengan namanya rayon. Kalau mencari di tukang kain, biasanya mereka sebutnya itu sebagai bahan tisu. Tetapi setelah gue search dan gue cari-cari, ternyata bahannya lebih dominasi dengan nama rayon. Nah, bahan rayon ini itu sangat lembut. Tapi lembutnya ini itu juga kaku. Sehingga ini bagus untuk kalian yang berbadan berisi tapi bentuknya nggak bagus, alias nggak pek-pekan. Dengan bahan seperti ini, perut buncit kalian akan tertutupi. Cerita menarik dari kemeja ini adalah waktu dulu gue beli size-nya tinggal satu, yaitu tinggal L. Padahal gue yang bertinggi 170 cm dan berat badan sekitar 65-69 kg, itu biasanya gue menggunakan size M. Tapi ini menjadi tips bagi kalian yang punya perut gak pek-pekan. Tipsnya adalah belilah size yang oversize sedikit, sehingga perut buncit kalian akan tertutupi. Saking senengnya sama bahan ini dan kemeja ini, gue akhirnya memutuskan untuk beli 2. Yang pertama adalah warna hitam, dan satunya lagi adalah warna merah marun ini. Komplain gue tentang kemeja ini cuma satu sih. Waktu gue beli yang warna hitam atau warna gelap, dia tuh size L-nya tuh sangat bagus, alias oversize-nya emang gede gitu. Tapi ketika kalian lihat untuk yang warna marun ini, dia tuh kayak ngepas gitu. Padahal size-nya sama-sama L. Sedangkan L yang warna hitam itu, warna gelap itu dia lebih gede. Nah, di size L yang warna marun ini, dia size-nya lebih kecil. Nah, ini gue nggak tahu ya, apakah quality check controlnya itu salah atau memang size-nya dikecilin. Mungkin sebelumnya ada yang komen karena size L-nya kegedean, akhirnya dikecilin. Tapi menurut gue yang malah yang lebih pas adalah size L yang warna gelap. Jadi lebih enak dipakai. Produk kedua yang gue suka adalah trucker jacket Charlton. Jaket ini tuh desainnya unik, gak ada atau bahkan jarang di pasaran. Tapi setelah gue selidiki, ternyata desain-desain jaket ini tuh mirip dengan jaket yang dipakai oleh pengemudi truk di luar negeri sana. Tapi di luar sana dia memakai bahan yaitu jeans. Sedangkan di House of Smith dia pakai bahan corduroy. Corduroy ini kayak wool gitu ya, dan feel bahannya tuh kayak bahan-bahan lawas gitu. Soalnya gue pernah punya dan nyimpen itu jaket bapak gue
dan dia bahannya seperti ini, tapi dia lebih tebal dan lebih kaku. Sedangkan di House of Smith ini dia lebih tipis dan agak lembut. Feel jaket ini itu enak menurut gue dan nyaman, karena dia kalau dipakai jalan-jalan santai di tempat yang panas, dia tuh nggak cepet bikin gue keringetan gitu. Gue orang yang tipikal cepet berkeringat, tapi dengan jaket ini gue nggak terlalu cepet gitu pakai berkeringatnya. Nah, untuk di tempat dingin atau sedang riding motor, gue tuh nggak berasa anginnya gitu. Lumayan lah untuk menutupi kedinginan atau menutupi angin gitu. Dan ini cocok buat gue yang pengen cari nggak terlalu panas jaketnya dan nggak terlalu dingin kalau gue pakai jalan-jalan malam. Kelebihan dari jaket ini bisa dilihat dari depannya, yaitu kantongnya banyak. Emang sih mirip kayak jaketnya atau kemejanya Pak Prabowo ala-ala militer. Tapi kantongnya ini sangat nyaman karena kantongnya itu untuk dimasukkan HP kecil gue dan power bank kecil gue dan kabelnya juga itu nggak terlalu nonjol. Jadi dia berasa kayak nggak bawa apa-apa, padahal itu ngantongin HP, power bank dan kabel. Komplain gue untuk jaket ini itu ada di pertama warnanya itu selalu berubah-ubah kalau cahayanya berubah. Makanya ini rada aneh sih, jadi kayak ngebling atau apa sih namanya, necis gitulah, kayak jaket-jaket cewek gitu. Dan ya gue ngerasanya kayak aneh aja gitu. Tapi untuk komposisi warnanya sebenarnya bagus, dia warnanya coklat brown gelap gitu, dan itu keren, laki banget. Tapi ya gitu, kalau kena cahaya jadi kayak mengkilat gitu, aneh gitu. Dan yang kedua itu komplain gue gak ada saku dalamnya. Jaket yang kayak gini, fungsional kayak gini tuh harusnya dia ada saku dalamnya supaya lebih enak lagi gitu. Jadi gue naruh HP bisa di dalam gitu, bukan di luar lagi. Kalau di luar gue takutnya jatuh gitu. Nah, yang ketiga itu bahannya tuh nggak terlalu kaku. Sebagai jaket dia tuh harusnya bahannya harus kaku. Karena apa? Jaket itu biasanya gue pakai buat kalau gue habis makan nih, otomatis perut gue buncit kan. Nah, jaket itu untuk menutupi hal itu. Tapi sayangnya dengan jaket ini tidak tertutupin perut buncit itu. Karena dia nggak terlalu tebal dan nggak terlalu kaku. Jadi dia pas dipakai tuh berasa kayak pakai kemeja biasa gitu. Dan ketika dikancing, dia membentuk perut gua. Nah, itu yang jeleknya sih. Tapi overall gue suka jaket ini. Produk ketiga yang gue suka dari House of Smith adalah aksesorisnya. Ya, memang cuman aksesorisnya. Tapi fashion itu kan nggak hanya apa yang kita pakai kan, atau yang nempel di badan aja kan. Nah, salah satu aksesoris itu menjadi nilai lebih dari fashion itu sendiri. Ketiga yang gue suka adalah dompet. Betul, dompet. Nggak salah kok video tadi di depan. Sebelum gue nge-review tas favorit gue dari House of Smith, gue mau cerita tentang dompet ini. Sebenarnya dompet ini tuh mau gue jadiin barang ketiga favorit gue. Tapi karena kondisinya udah sangat jelek dan tidak layak untuk dipakai, makanya gue mengurungkan niat untuk menjadikan ini sebagai produk ketiga yang gue suka. Dompet ini memang jadi salah satu favorit gue karena desainnya itu begitu cakep. Dan dia yang paling gue suka adalah ada kantong recehnya atau kantong koinnya. Kantong koin ini sangat jarang diterapkan oleh dompet-dompet sekarang, atau dompet-dompet dulu sih. Dompet-dompet dulu juga jarang nih. Biasanya dompet-dompet yang ada kantong recehnya itu sering dibuatnya tuh dari dompet-dompet Jepang, karena mereka emang banyak koinnya. Nah, di Indonesia sendiri kan sebenarnya banyak kan koinnya, tapi kenapa gitu dompet koin itu selalu dipisah dengan dompet biasa. Nah, makanya gue memilih dompet ini. Oke, lanjut ke review tas favorit gue. Tas ini namanya duffel bag lounge bag. Ya, jenisnya adalah jenis duffel bag. Jadi dia memang ukurannya tuh agak besar. Kalau dilihat dari desainnya, ini tuh sangat klasik banget.
old school banget orang bilang. Dan ini tuh cocok untuk dibawa santai gitu. Tasnya bisa muat banyak, tapi kalau dimasukin barang sedikit aja tuh nggak terlalu nongol gitu, alias ya nggak kelihatan kayak mahasiswa yang sangat sibuk dengan bukunya yang tebel-tebel atau laptopnya yang tebel-tebel gitulah. Dan kalau mau dipaksa, tas ini juga muat kok. Laptop 15 inch, tapi ya gitu, terima risiko kalau jatuh. Untuk warnanya sendiri, gue suka warnanya itu, dia bilangnya tan. Nah, warna tan ini tuh coklat-coklat klasik lah, yang cocok sama gue yang tesnya tes klasik. Lalu bahannya ini yang gue suka, bahannya itu parasut. Bahan parasut itu setidaknya dia water splash proof, walaupun ya kalau misalnya kena hujan terus ya tetap banjir sih tasnya. Tapi kalau misalnya ketumpahan sesuatu atau kena hujan rintik-rintik aja aman kok, masih bisa dipakai. Nah, yang gue komplain dari tas ini ada 3. Yang pertama itu adalah tipisnya bahan ini. Bahannya tuh berasa tipis banget. Jadi kalau misalnya lu bawa tas 15 inch tadi itu, wah, itu deg-degan banget, deg-degan parah. Jadi lu harus tiap saat harus ngecek ini tas jebol apa enggak gitu. Walaupun jahitan selempangnya itu sebenarnya tebal sih, menurut gue tebal dan nyaman untuk dipakai. Jadi kayak berasa aman di selempangnya. Tapi yang bikin khawatir sebenarnya malah bagian bawah tasnya. Bagian bawah tasnya tuh kayak mau jebol tiap hari gitu. Nah, itu yang gue komplain. Yang kedua adalah kompartemennya. Kantongnya tuh cuman ada 4. 1 kantong utama yang gede itu, 2 kantong kecil yang ada di dalamnya, dan yang keempat itu kantong belakang. Nah, menurut gue ini kurang, karena minimal tuh harusnya ada 5, yaitu ada kantong di depannya. Karena buat fleksibilitasnya itu jadi lebih enak untuk bawa barang itu, jadi nggak di kantong yang sama gitu. Jadi menghindari barang-barang yang lecet bersamaan. Nah, komplain gue ketiga adalah ketahanan warna dan bahannya. Warnanya ini udah ada lecet-lecetnya, padahal tas ini baru gue beli seminggu sebelum gue tayang ini. Nah, makanya gue bingung, ini kenapa bahannya tuh kayak warnanya itu kayak gampang banget kegores gitu. Ini ada 2 titik yang udah kelihatan banget goresannya, dan itu gede lagi. Jadi kayak orang yang lebih teledor daripada gua nanti bakal kelihatan tasnya tuh jadi kayak barang lawas gitu, barang bekas gitu. Karena baru dipakai bentar udah lecet-lecet. Padahal ini kan tas santai, tas gaya gitu. Kalau udah lecet kayak gini kan jadi nggak worth it. Tapi ya overall, sekali lagi, gue suka tas ini. Yes, itu tadi barang-barang favorit gue dari brand lokal Hassel Smith. Sekian review barang-barang gue. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar lo update selalu produk Indonesia dari gue. Sekian, terima kasih. See you soon.